Halo, selamat siang sahabat profesional Indonesia. Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Mas Kus dari Inti Pesan. Teman-teman, siang ini saya kebetulan ingin wawancara dengan Profesor Jamaluddin Ancok, seorang guru besar, salah satu guru besar dari UGM di Fakultas Psikologi. Saya ingin pandangan beliau tentang bagaimana sebetulnya dalam kondisi seperti ini karyawan tetap bisa bahagia. Nah, karena Anda tahu semua bahwa dalam situasi seperti ini saya melihat banyak perusahaan yang tertekan karena bisnis nggak jalan, kemudian jaringan kerja juga kurang bagus, kemudian bahwa ada isu PHK, ada isu ekonomi juga yang kurang nyaman, dan menariknya lagi isu pandemi yang belum kelar-kelar kapan selesainya. Jadi ini membuat karyawan maupun manajemen tentunya punya hal-hal yang dipikirkan. Salah satunya adalah pikiran-pikiran negatif tentang dirinya sendiri. Nah, untuk itu saya ingin Prof. Ancok sharing tentang bagaimana sebetulnya dalam situasi seperti ini seorang manajer maupun seorang pimpinan perusahaan mampu mengendalikan emosi karyawan dan memotivasi sekaligus memberikan ruang kebahagiaan di dalam mereka bekerja. Ya, untuk itu ikuti channel ini dan jangan lupa Anda subscribe dan lonceng link. Anda akan dapatkan insight yang luar biasa dari channel ini. Selamat menikmati. Oke. Jam online ini stres berat nih. Wah, luar biasa. Disertasi 3 jam. Wah, luar biasa. Istirahat 15 menit langsung dengan Bapak sekarang. Pusing nih. Oke, baik, kita langsung aja lah. Oke. Ya, Prof. Jadi begini, siang ini saya memang sengaja wawancara khusus dengan seorang profesor yang luar biasa. Menurut kami itu top marko top lah ya dalam dunia psikologi industri. Nah, Prof, saat ini kan kita tahu semua masa pandemi belum usai, kemudian karyawan harus kerja, kemudian tekanan-tekanan di perusahaan juga banyak. Ada yang masih ruginya juga nggak sedikit, banyak. Karyawan harus dalam tekanan mental oleh atasan, harus menyelesaikan. Saya kira banyak persoalan di dalam psikologi. Nah, saya melihat ada peluang nggak sih mereka ini untuk tetap bisa bekerja dengan kebahagiaan? Karena menurut saya agak harus dicarikan solusi, biarpun dalam kondisi seperti ini seorang manajer harus mampu memberikan ruang bahagia. Nah, bagaimana Prof? Pandangan Prof tentang persoalan ini? Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi memang secara teoritik dalam tekanan yang luar biasa ini, ya memang orang akan sangat berkurang kebahagiaannya. Itu yang pertama. Coba tekanan waktu kita di rumah terus terkurung, itu disebut dengan cabin stress itu ya. Work from home di rumah ini, kalau di Amerika kita lihat dulu akan terjadi di Amerika, yang sebagian terjadi di Indonesia juga. Jadi kena tiap hari di rumah ini suami istri itu angka pertengkarannya di Amerika tinggi. Yang jadi korban anak-anak dipukul oleh orang tuanya, kena nakal dan sebagainya. Itu contoh ekstrim di sana yang mudah-mudahan tidak tempat kita. Iya. Nah, jadi ini tergantung orangnya kembali lagi, tapi stres itu akan tetap ada. Sumber stres itu akan tetap ada, cuman sekarang gimana menyikapinya, artinya gimana kondisi-kondisi yang bisa membuat itu tidak terlalu berat, artinya tetap ada ya. Nah, apa kira-kira? Nah, ini yang kita bicarakan sekarang. Jadi kalau kita bicara si aspek manusianya dulu, ya. Jadi pertama, manusia yang mudah kena stres itu adalah manusia yang pesimis. Oh, iya. Dia tidak melihat yang nomor satu. Ya. Nah, pesimis. Jadi dalam psikologi perkembangan terakhir itu ada namanya positive psychology, psikologi positif. Ya. Ya, jadi psikologi positif itu artinya orang yang selalu mencari faktor-faktor yang kekuatan orang, bukan kelemahannya.
Jadi positif psikologi itu beda dengan psikologi lama. Psikologi lama selalu mencari kelemahan orang ya, jadi psikologi abnormal. Gitu. Orang terganggu jiwanya segala macam. Yang positif psikologi itu melihat aspek optimismenya, aspek optimisnya. Yang sisi positif rasa percaya diri dan sebagainya. Jadi fokus kita ke sana sebenarnya, bagaimana menumbuhkan optimisme ini. Nah, sekarang jadi kita akan optimis kalau kita melihat pekerjaan itu seperti ini. Pertama, satu kita melihat apa yang dihadapi ini lepas agama, kita lihat psikologi dulu ya. Jadi pekerjaan itu kita lihat dari sisi maknanya, meaning. Jadi ada Profesor Roosevelt Moskander namanya yang mengatakan happiness di tempat kerja segala macam itu tergantung 3M, 3 kondisi. Yang sebut 3M. Pertama itu meaning. Makna. Meaning. Itu profesor dari Harvard ya, Roosevelt Moskander namanya. Satu tuh meaning. Jadi kalau kita lihat pekerjaan itu penuh makna, jadi betapa beratnya pun kita akan berkurang stres kita. Misalnya kalau melihat pekerjaan penuh makna gini. Kita bekerja di perusahaan misalnya. Kita lihat maknanya apa sih? Pertama, ini sambil ilustrasi saja. Satu perusahaan yang saya pernah berkunjung, diminta ceramah lah gitu, 200 lebih karyawannya. Kemudian saya tanya, seorang bapak gitu, yang wajah sudah agak tua gitu, Bapak udah berapa lama kerja di sini? Pak, saya udah lama Pak. Sudah lebih dari 15 tahun. Terus saya tanya, waktu Bapak masuk itu berapa sih jumlah karyawan di perusahaan ini? Belum banyak Pak. Belum ada 100 orang. Nah sekarang ini berapa nih karyawannya? Pak, saya dengar katanya karyawan hampir 6.000 loh Pak sekarang. Nah saya tanya, apa artinya bagi Bapak? Dari 100 orang waktu Bapak masuk, kemudian menjadi 6.000. Apa ya katanya? Apa ya katanya? Saya nggak tahu juga nih. Karena maksudnya gini, hidup Bapak sangat bermakna dan berguna untuk orang lainnya. Kalau Bapak seorang beragama sangat mulia di depan Tuhan, saya kata. Karena dalam agama itu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain itu adalah orang yang paling baik itu, orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam agama, saya kata. Nah, meaning tadi Bapak menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Waktu Bapak masuk karyawan kurang dari 100, sekarang 6.000. Berapa mulut yang Bapak ikut mencari kerja untuk mereka? Menyuap berapa mulut? Katakanlah satu karyawan menyuapi 3 mulut saja, mulut dia sendiri, mulut istrinya, sama mulut satu anak, kali 3. Bapak ikut berjuang perusahaan menciptakan lapangan kerja mereka. Hidup Bapak akan sangat bermanfaat. Itu nomor 1. Terus saya tanya lagi, Bapak gajinya potong pajak? Oh, potong Pak. Perusahaan bayar pajak nggak? Bayar Pak. Berapa pajaknya? Saya dengar tahun yang lalu perusahaan bayar sampai 6. Artinya bagi Bapak. Apa ya? Artinya Bapak ikut mengumpulkan duit untuk diberikan kepada negara supaya negara ini bisa membuat sekolah untuk anak, membuat rumah yatim piatu, membetulin jembatan, instalasi air minum, puskesmas dan sebagainya. Sebagian dari duit pajak. Nah, Bapak berjuang untuk itu. Itu contohnya Pak ya. Kemudian kalau karyawan misalnya bekerja di perusahaan minyak, duitnya banyak. Ya. Terus saya tanya, gimana kemudian permaknaan? Apa ya katanya? Di samping lepas duit pajak segala macam, kamu kerja di perusahaan ini, dia punya yang namanya program CSR, Corporate Social Responsibility. Perusahaan ini kan bikin rumah sakit, misalnya khusus smart, bikin sekolah di daerah pelosok, membetulin jalan, saya katakan gitu kan? Bikin rumah ibadah dan segala tadi, itu kan ibadah kita juga. Nah itu pertama meaning Pak. Jadi kita akan tahan dengan stres ini kalau kita berbicara meaning. Kalau saya misal tidak seperti itu Pak, saya ini udah tua, umur saya sudah 74 tahun. Hidup saya sudah puas melalang buana, ngajar di Amerika, di Eropa, di Australia. Iya. Tetapi orang nanya, kok kapan istirahat? Nah, saya kembali ke sana tadi. Saya sudah dikasih Tuhan ilmu begitu banyak, pengalaman begitu banyak. Kapan saya membagikan pada orang lain? Itu makna tadi Pak, meaning. Yang kedua, Prof? Itu nomor 1. Kita masih bicara perusahaan nih Pak ya. Yang kedua nomor 2 itu adalah membership. Jadi kalau kita kerja di perusahaan itu, kalau pimpinan kita itu, rekan sekerja kita melihat kita tuh seperti saudara, members, diperlakukan bukan sebagai pekerja,
tapi sebagai keluarga. Itu budaya Jawa, Pak. Biasanya. Iya. Jadi pegawai itu diangkat jadi seperti keluarga. Jadi dia merasa tidak disuruh-suruh, tapi dia bagian dari keluarga, itu namanya membership. Oleh karena itu nanti dikaitkan dengan praktek-praktek perusahaan, leaders yang bagus itu adalah leader yang melakukan kalian sebagai members, bukan sebagai bawahan. Dia melakukan sebagai bagian dari dia sukses. Tanpa dia tidak mungkin perusahaan bisa maju. Itu members. Jadi kalau ilustrasi yang paling gampang ini, kalau saya ceramah di tempat Bapak, biasa saya kasih ilustrasi yang lucu-lucu. Iya. Nanti Pak, kita lihat nanti Pak. Ya, jadi di tubuh kita ini ada 3 pejabat yang merasa dirinya paling penting. Satu otak, kata otak, aku yang paling penting. Ngatur segalanya. Ini namanya CPU, Central Processing Unit. Iya. Maka aku begitu penting, letak paling di atas, dikasih istana yang nama tengkorak ini untuk menjagakan supaya aku aman. Dan kalau orang naik motor, dia harus pakai helm supaya aku aman. Kalau kejatuhan ketahan helm. Mbok, istri yang boncengan di belakang nggak pakai helm, tapi kondenya besar. Kalau jatuh ketahan konde, jadi nggak gegar otak. Iya. Aku paling penting, tersinggung pula jantung. Jangan sombong kamu otak. Kalau aku nggak pompakan darah, apa nggak mati kamu? Nasib kamu tergantung kirim darah atau tidak. Iya. Maka aku letak namanya center. Buktinya kalau ini center apa nih? Coba kalau ada seorang pria jatuh cinta dengan seorang wanita, begitu ketemu wanita tuh yang bergetar tuh otak atau jantung yang gedebak-gedebuk? Jantung. Gedebak-gedebuk, karena ini center. Iya. Nanti dulu, kata paru-paru, kamu jangan sombong jantung dan otak. Kamu cuma satu, aku dibuat 2 kiri kanan ini. Dan kamu tahu nggak, istana aku, tulang rusuk itu sangat mulia. Itu bahan Tuhan menciptakan seorang wanita itu dari tulang rusuk Nabi Adam dalam agama Nasrani maupun Islam. Aku paling penting. Kedua, kalau ada oksigen apa nggak mati kamu semua? Apa artinya darah tanpa oksigen? Tebel kan? Wah, semua yang paling yang paling belakang itu pelepasan Pak Anus, Pak. Anus kalau bahasa Jawanya sih itu, Pak. Pelepasan ya. Dubur, Pak ya. Iya. Kata dubur aku memang paling hina. Dia lewati sampah-sampah, cacing-cacing lagi, bau lagi. Tapi jangan dikira aku nggak penting loh. Kalau aku sumbat lubang ini 2 bulan, apa nggak mati kamu semua katanya. Nah, jadi semua tuh penting. Iya. Nah ini pengalaman juga waktu jadi konsultan perusahaan penerbangan tuh pilot arogan bukan main. Iya. Nyepelekan orang di bawah ini ya, yang bangsa tukang pasang tangga segala itu ya, cleaning service. Tapi setelah saya cerita kan, jangan dikira kamu yang paling penting. Perusahaan penerbangan itu dapat duit itu kalau dia terbang tepat waktu. Siapa yang menentukan pesawat terbang tepat waktu? Pilot kah? Tidak, saya kata. Yang menentukan pesawat terbang tepat waktu itu adalah orang yang paling rendah jabatan. Siapa dia? Supir kijang yang menjemput pilot ke rumah pagi-pagi itu. Kali dia terlambat supir kijangnya, maka terlambat pesawat. Hargai supir kijang. Demikian yang lebih penting dari supir kijang itu adalah istrinya supir kijang itu sudah membangunkan suaminya belum. Ya. Itu contoh ilustrasi, Mbak ya. Jadi pertama itu minta respect sebagai leaders, nanti bagaimana hormat kepada members kita, memperlakukan dia seperti seorang saudara, memperlakukan sebagai orang penting untuk sukses. Yang terakhir, orang itu akan happy bekerja. Stresnya yang ketiga, Pak ya, itu kata Roosevelt Moskenter itu adalah mastery. Mastery itu artinya dia tambah pengetahuan. Aku kok tambah pintar ya bekerja di sini. Pimpinanku kok selalu berbagi wawasan gitu. Dia selalu mencerdaskan aku. Teman sekerja juga senang sekali berbagi wawasan. Nah itu akan mengurangi katakanlah tekanan kerja, stres lepas dari work from home ya Pak. Kita belum bicara work from home ya. Kita mesti bicara stress in general di tempat kerja. Kalau 3M nih muncul, hadir tempat kerja, kalian sangat happy. Mungkin akan kurang stres. Dan inilah yang harus dimengerti atau dipahami oleh semua leader di sebuah perusahaan ya Pak, atau korporasi ya. Owner maupun leader. Iya. Baik owner maupun leader perusahaan, pemimpin-pemimpin. Kalau saya ulangi pertanyaan Bapak, udah betul belum? Ini saya ulangi. Dalam keadaan seperti sekarang, yang menurut saya adalah COVID-19, itu tentu tingkat stresnya banyak dan mungkin banyak tekanan pada perusahaan yang dia tidak bisa melaksanakan. Itu kira-kira gitu, Mbak? Betul Pak. Ya. Nah, gimana nih solusinya sebagai seorang manajer lah, apa yang harus dilakukan selain 3 hal tadi, Pak?
terobosan apa dalam hal ini? Pilihan bisnis itu adalah bagaimanapun dia harus ngitung cost benefit analysis. Kalau sampai loss kan bukan perusahaan lah, dia harus cari untung, minimal bertahan, kan tidak cari untung. Oleh karena itu bertahan pun sangat sulit, dia pasti akan rugi. Dalam kondisi COVID kayak sekarang ini cost sangat tinggi gitu ya, produknya tidak laku, mau ngirim barang pun ada lockdown dan sebagainya ya, pesawat pun banyak yang tidak bisa terbang, demikian juga di kapal laut juga sama. Jadi yang paling parah itu adalah industri seperti airline, kita lihat sekarang, travel bureau dan sebagainya, hotel ya, bagaimanapun itu sumber stres buat semua pimpinan, owner, dan ujung-ujung karyawan yang mengalaminya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Nah, dan ini akan menjadi sumber ketidakbahagiaan. Kalau istilah sekarang. Nah, memang adakah kemungkinan menggiring orang kepada yang positif psikologi tadi, berpikir optimisme? Bagaimana mengajak orang menggali katakanlah kreativitas dia, inovasi dia. Kita pancing, bagaimana kira-kira kita ajak berdialog, kita kasih wawasan tentang inovasi. Istrimu bisa apa sih di rumah misalnya? Bisa bikin kue. Jadi jangan hanya mikirkan ini sakitnya saja, tapi kita coba alihkan ke hal yang positif dan kreatif. Iya, opportunity-nya apa gitu. Karena kalau dalam bahasa agama itu Tuhan itu selalu memberi itu berimbang, plus minus gitu. Mesti ada maksud Tuhan di balik ini. Nah, jadi kalau itu bahasa agama. Tapi kalau bahasa psikologi, lihat sisi positif. Jadi kita memproses, otak kita tuh kumpulan informasi. Kalau kita memproses yang negatif semua, kita tambah stres. Tapi kalau kita memproses informasi yang kita simpan di otak kita tentang peluang segala macam itu, nah itu mungkin akan lain. Jadi bisa kok, banyak kok nih orang yang ternyata dia bisa, istrinya bisa jualan makanan, bisa berkebun sayur sawi yang panen 3 bulan sekali, itu cukup banyak kalau kita lihat. Termasuk di rumah saya, istri saya menanam sayur tuh bisa juga ya, itu bisa dikomersialkan juga. Nah jadi kita ngajak mereka, nah mungkin di situ peran, kalau di perusahaan Pak ya, kita bicara level perusahaan, memberi semacam wawasan-wawasan inovasi, what can you do gitu. Seandainya kita tidak bisa bertahan, ya dikasih, ya bisa dipanggil orang-orang yang ahli tentang small medium enterprise, usaha apa ya gitu ya, yang kayak gitu. Jadi ada yang kayak diarahkanlah otaknya nih ya, cara pikirnya ya, jangan diliarkan dan hanya diingatkan hanya masalah-masalah ini sakit, perusahaan lagi rugi, tapi carikan peluang yang lebih baik. Cari peluang lebih baik. Misalnya katakanlah istri pintar jahit, banyak juga ya orang yang bisa terima jahitan, tambal celana segala macam di pinggir jalan. Hanya mesin kan mesin jahit, bisa jalan juga. Jadi ilustrasi seperti itu yang perlu kita bangkitkan. Kita tuh punya potensi yang besar dalam diri kita, yang belum sempat kita keluarkan, yang selama ini kena rutinitas di perusahaan kita, sehingga bagian itu tidak berkembang, otak kanan kita itu tentang kreativitas itu. Bisa terakhir Prof. Karena waktunya ya. Jadi sebetulnya dalam perspektif psikologi, bahagia itu seperti apa sih, Prof? Dan apakah itu dari mana sebenarnya kebahagiaan itu bisa muncul secara teori? Bagus sekali. Nah, bahagia itu tergantung kita memproses informasi yang tersedia dalam memori kita. Jadi kalau kita memproses informasi yang positif, lihat sisi positifnya, itu nanti akan lebih optimis kita. Nah, orang-orang yang tipe optimis itu dia banyak melihat sisi positif dalam hidupnya itu. Informasi positif. Karena dalam diri kita ada kenangan masa lalu yang menyakitkan, tapi ada kenangan-kenangan indah yang membuat kita yakin kan. Yang bagian itu teori psikologi, kognitif psikologi itu merangsang kita untuk banyak memikirkan hal positif. Jika perlu ambil sebuah kertas, kita tulis apa yang positif tentang diri kita. Kita tulis apa yang kita bisa lakukan, kita tulis, kita kembangkan. Seringkali begitu kita pesimis, yang kita proses informasi yang disimpan dalam otak itu yang negatif semua, yang menghukum diri kita sendiri. Nah itu padahal setiap informasi negatif itu menimbulkan, katakanlah dalam cara kerja otak kita itu akan menghasilkan bahan kimia yang buruk banget untuk tubuh kita, membuat kita makin pesimis.
Tapi kalau kita optimis, nanti banyak bangsa endorfin yang istilah di otak kita membuat kita bahagia dan seterusnya itu. Jadi lihatlah sesuatu dengan kebahagiaan. Jadi kalau melihatnya sekarang work from home, ya sekarang lihat sisi positifnya. Bahwa bisa melihat anak kita, bisa bermain lebih banyak, kita bisa kerja. Jangan hanya mikir anak mengganggu, tidak, ada sisi positif anak ini. Istri bisa membantu, yang apa yang bisa dilihatlah, jangan sampai sebel seperti itu. Nah, itu saya dalam kondisi seperti ini saya ingat buku Profesor nih. Ini kayak lain. Ini kemarin saya mengundang Bapak karena tiba-tiba saya menemukan buku ini. Buku ini terus akhirnya waduh, ini harus saya wawancara langsung dengan penulisnya karena ini alignment dengan situasi sekarang. Harus leadership yang inovatif di tengah pandemi. Iya. Gitu. Coba Pak, kalau leader yang bagus, ini mohon maaf ya, bukan bicara suku Pak ya. Iya. Kita ambil sebuah suku di luar suku Bali lah, kata di kampung saya. Di kampung saya tuh batok kelapa itu Pak, yang sudah diambil kelapanya itu, tinggal tempurungnya ya. Itu paling-paling kena tidak kreatif hanya buat nyadap kertas karet. Kena tidak kreatif tadi, tapi di mata orang Bali batok kelapa tuh dia polos sampai mengkilap, dia ukir-ukir, dia plitur gitu ya. Dia kasihkan spon di dalamnya, dia sambung pakai kabel, dia jadikan BH anti badai Pak. BH anti remet. Itu betul ada Pak, saya tidak ngarang karena ini profesor teman saya dari Swedia. Satu hari dia minta saya jemput dia di Bali, dia beli barang itu, saya tanya apa, kamu diam aja kan. Lama-lama saya semangat, oh ternyata BH di batok kelapa. Harganya hampir 400.000 loh Pak. Itu contohnya kreativitas gitu. Di Bali kita lihat contohnya dan banyak yang bisa kita lakukan dan kita gali lah bahwa bangsa kita ini Pak, ini kelemahan kita dalam mendidik juga ya Pak. Mohon maaf ini kritik saya. Kita kurang banyak menggali dan membesarkan hati anak didik kita tentang kehebatan nenek moyang kita yang benar kita warisi. Contohnya Borobudur Pak, luar biasa sampai geleng-geleng kepala ya. Kemudian Candi Gatot Kaca yang ada di sana di Gunung Dieng itu, Bapak bisa bayangkan. Kemudian kita belum ada traktor, belum ada apa kok bisa ya. Kemudian orang seperti kita yang sering jalan ke luar negeri itu Pak, bisa ke Amerika jalan. Kentucky Fried Chicken itu kan yang menemukan resep kan seorang kolonel Pak, Kolonel Sanders kan. Betul. Iya kan? Kita kan ayam goreng itu kan cukup simbok, mbok bere, Mbak Cigania misalnya kan luar biasa kan itu sebenarnya. Banyak sekali inovasi-inovasi yang kita tidak ajarin kepada anak kita, bahwa kita ini bangsa inovatif. Bayangkan Pak, kita ngajarin anak kita nyanyi nenek moyang ke orang pelaut. Peter nyanyinya, guru-guru pun Peter nyanyi itu. Saya pernah training guru, saya tanya tuh cerita tentang apa di guru tidak bisa ceritain. Itu cerita kehebatan Patih Gajah Mada yang berlayar dari Tanjung Harapan, dari Kepulauan Hawaii sampai ke Tanjung Harapan Afrika. Cerita zaman Sriwijaya, bagaimana orang dari Palembang itu bisa berlayar sampai ke Thailand, ke Filipina, kemana-mana dengan kapal. Kapal itu dibuat pinisi itu belum ada ITB, belum ada UGM, tapi kok bisa hebat gitu Pak. Berlayar dengan isi muatan 300 lebih. Kan luar biasa cerdas genetik kita. Nah itu yang kurang banyak kita mengangkat. Mungkin ceramah-ceramah di perusahaan itu, yakinkanlah bahwa kita ini bukan orang tidak inovatif. Ada peluang banyak di balik. Bahasa agama pada siap dan pasti ada kita. Gitu antara lain Pak. Jadi makna bahagia sebenarnya. Makna bahagia pertanyaan Bapak tadi adalah kalau kita melihat segala sesuatu itu dari kacamata positif, kita akan bahagia. Kalau kita melihat sesuatu yang kita miliki dengan sisi negatif, kita akan sangat tidak bahagia. Jadi itu ya lihatlah, intinya ya. Mungkin paling gampang itu. Intinya itu, memproses informasi tentang hal positif di dalam diri kita itu apa saja bisa kita jadikan katakanlah produk inovatif tadi. Kita melihat diri kita dengan membanding bahwa sebenarnya ada orang lebih susah lagi dibanding kita, itu juga bagus membanding ke bawah Pak ya. Jangan banding ke atas terus. Contohnya ini jadi ada cerita seorang yang menghadapi lebaran, dia duduk gitu di sebuah bangku panjang dengan orang lain. Karena kebiasaan di kampung saya maupun di Jawa juga itu kalau lebaran pakai baju baru, sepatu baru segala. Dia ngomong orang ini, waduh ini mau lebaran aku belum punya sepatu baru, duit aku nggak punya untuk beli sepatu. Nah orang di sebelah ini nyeletuk aja, kamu beruntung.
kamu cuma tidak punya sepatu. Aku kaki pun tidak punya, kakinya buntung, Pak. Aku kaki pun tidak punya, kayak gitu lah. Nah, jadi membandingkan itu dengan orang lain yang membuat timbul itu yang selalu tinggi akan membuat kita stres juga. Iya. Tapi kita melihat, oke, kita masih syukur ya belum di PHK, walaupun penghasilan kita dipotong orang lain. Sudah berapa banyak di PHK. Ya. Kita masih bersyukur di perusahaan kita tidak ada yang kena COVID-19, orang lain berapa sampai ditutup. Nah, ngajarin orang memproses informasi positif itu jadi sangat penting. Ya. Itu kita akan happy. Oke. Baik, Prof. Terima kasih nih. Luar biasa atas waktunya. Semoga mudah-mudahan sehat selalu. Iya, sama Profesor. Juga saya harap kemarin ada waktu yang mestinya sudah kita agendakan, terpaksa harus kita tunda dulu, Prof, waktunya. Iya. Ya, saya kira ini membuat semangat bagi kita semua apa yang Profesor sampaikan, bahwa kita tetap harus bersemangat dan janganlah berpikir negatif. Luangkan terus kita untuk berpikir positif, cari ruang-ruang inovatif, dan semua karyawan jangan giring untuk bergelut dengan situasi sekarang, tapi coba cari alternatif pemikiran sehingga organisasi bisa lebih berkembang, mencari informasi, mencari solusi, dan akhirnya menjadi inovatif untuk kita semua. Saya kira itu, Prof. Terima kasih atas waktunya. Lain kali saya akan minta waktu kembali. Saudara sekalian, itulah Profesor Jamil Ancok. Kita akan kembali pada sesi-sesi berikutnya ya, Prof. Kalau ada waktu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perbincangan saya dengan Profesor Jamaluddin Ancok, dan sangat menarik saya kira, meskipun sinyal internetnya agak terganggu, tapi itulah sesuatu yang kami lakukan di siang hari ini. Mudah-mudahan aja bisa menginspirasi saudara-saudara sekalian ketika dalam suasana seperti ini apa yang harus Anda lakukan. Pertama, Prof. Ancok tadi menyampaikan, suasana seperti ini biarlah tetap berlalu, tapi ajalah karyawan Anda tetap memikirkan hal yang positif. Giringlah cara berpikir, pikiran mereka ke arah yang positif, cari-cari hal-hal baru yang nantinya akan bisa mengembangkan organisasi Anda. Dan Anda kalau ingin berbicara atau mendebatkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana mengelola SDM secara bahagia dan bagaimana Anda bisa memimpin secara inovatif seperti apa yang disampaikan dalam bukunya beliau ini, itu sangat bagus sekali kalau Anda mengundang langsung beliau ya. Tapi bisa saja lewat inti pesan ya. Silakan, saya kira itu. Jangan lupa subscribe dan terus Anda tombol loncengnya jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.